10 tahun lalu. Ya, 10 tahun lalu ketika ia berdiri tepat di sebelah kiriku. Kulitnya putih dan pakai kacamata serta sepatu Converse hitam yang sepertinya sudah lama tidak dicuci karena warnanya kusam. Oh iya, juga hoodie berwarna hijau toska. Aku ingat betul, waktu itu secara tiba-tiba juga dia bersuara. Pasti nontonin vokalisnya ya? Kenapa banyak banget yang naksir sama dia ya? Dua pertanyaan pertama yang ia lontarkan padaku membuatku menoleh dan menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan baru. Kakak ngomong sama aku. Tanpa menengok, ia tersenyum sambil menjawab tenang. Enggak, lagi ngomong sama keramaian. Tidak pernah kuduga bahwa kebetulan yang menyebalkan itu harus jadi prolog sekaligus epilog dalam cerita ini. Sampai hari ini, sampai detik ini ketika aku harus melihatnya pulang dengan sebuah koper untuk jangka waktu yang tidak pernah ia jadikan pasti, aku masih sering berpikir, jika saat itu pertanyaannya cuma ku jawab dengan iya, apa mungkin ia akan mengejarku demi sebuah nama? Demi segelas es teh manis yang ternyata gak cukup manis buat dia. Aku gak tahu. Dan aku yakin dia juga gak tahu. 10 tahun, Gis. Waktu kamu koma, aku pikir itu adalah satu-satunya kesempatan untuk bisa kehilangan kamu. Ternyata aku kehilangan kamu lagi, atau aku sudah kehilanganmu dari dulu, atau aku nggak pernah memilikimu. Aku nggak tahu, tapi yang kita sama-sama tahu adalah kita capek. Capek karena ternyata beberapa hal nggak bisa seperti ketika kita berangkat. Ia berjalan perlahan. Semakin lama semakin jauh, memaksaku untuk juga membalikan badan, menunduk dan mencoba untuk memulai langkah pertamaku tanpanya. Ia tidak akan pulang. Iya, itu jawaban sekaligus keputusan. Kalau memang aku menyayanginya, pasti aku akan menyusulnya. Sekarang jadi beban dan masalah besar karena aku tidak tahu aku menyayanginya atau tidak karena Berlin bukan rumah. Selamanya bukan. Tapi coba kita tukar. Jika ia memang menyayangiku, bukannya ia tidak akan pergi entah untuk beberapa kali? Bukannya ia akan tetap di sini menemaniku? Memulai cerita baru yang sebenarnya gak benar-benar baru. Dan ternyata pilihannya tetap Berlin. Ini bukan lagi tentang apa yang aku mau atau apa yang ia inginkan, tapi apa yang terbaik untuk jadi pilihan. Perpisahan jadi jalan keluar. Kecupan terakhirnya jadi titik terang. Untuk sekali ini ia menyadarkan aku bahwa memang benar aku mencintainya. Tapi ternyata sejak 10 tahun aku ragu dan selama itu pula ia tidak berhasil membuat aku yakin. Maka, sudah. Berakhir sudah semua cerita yang berkaitan dengan Gis dan Anne. Semua tokoh yang ada di dalamnya akan jadi semesta baru yang bahkan aku sendiri gak punya kendali. Mungkin aku akan rindu kabar dan suaramu, Gis. Tapi aku yakin semesta pasti selalu punya cara buat jagain kamu. Jadi, pada paragraf ini, aku mengikhlaskanmu. Kita gak pernah tahu akan ketemu lagi atau enggak karena itu semua kendalinya waktu. Tapi kali ini aku gak akan lagi berusaha.
Kita sudah terlalu sering berusaha dan kegagalan ternyata jadi puncak mimpi yang selalu kita temukan dan itu yang buat kita capek. Kamu benar, Gis. Yang jauh bukan Berlin tapi keyakinanku terhadap semestamu. Agak menyebalkan kalau selama ini kita bertahan untuk nunggu waktu kasih jawaban dan jawabannya ada di bab pertama dalam cerita ini. Lihat bagaimana semesta menertawakan kita, Gis. Tapi gak apa-apa. Gak semua tokoh bisa masuk dalam satu cerita yang sama, bukan? Lagi pula, perpisahan juga bagian dari perjalanan kasih sayang. Sampai jumpa, Gis. Kalaupun kita tidak akan pernah bertemu lagi, baik-baik di sana. Dari aku yang menuliskanmu. N.